tidak mengandalkan manusia. Walaupun sampai gini-gini istriku tetap jalan. Amin. Amin, saudara. Yang jelas kemuliaan bagi Tuhan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga tubuh kita akan sehat terus, ya. Nah, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Next. Nilainya apa? Yang kita dapatkan. Kita dipaksa untuk meninggalkan cara hidup yang lama, jalan yang lama, di saat situasi yang serba sulit, di mana alam tidak bersahabat lagi. Ini nilainya apa dalam hidup saudara? Tatkala ini terjadi, saudaraku, main C kan? Wah. Barangkali di sana ada jawabnya. Tahu lagi? Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Ayo bisa. Yang selalu pak dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Tapi salahnya itu, coba kita bertanya pada ruh yang bergoyang. Nah, ini yang salah, bertanya. Saudaraku, kenapa kalau saya pakai lagu ini? Ternyata Ebit pun ini orang Katolik yang memahami betul. Kalau begitu alam terjadi banyak bencana, jangan-jangan ini bukan karena Tuhan saja, tapi manusianya yang bangga dengan segala perbuatan dosa. Betul? Tapi salahnya dia nggak jawab. Harusnya bertanya kepada Tuhan, tapi bertanya pada rumput yang bergoyang. Mungkin dia takut kalau harusnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Gak ada yang suka dengan lagu itu karena ini kristenisasi, mungkin begitu ya. Apa saudaraku, waktu kita melihat ini, kita selalu berkata bahwa kadang dipaksa itu gak nyaman. Tapi kalau Tuhan gak paksa saudara dan saya, kita gak jadi orang. Setuju? Setuju gak? Kalau kita gak dipaksa oleh Tuhan, kita gak punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di tahun ini, saya sebagai kepala saya mau paksa saudara untuk saudara harus berubah. Maka itu di tahun ini, di bulan ini, kita ada program pemulihan. Ya, kemudian yang ketiga, berbuah sampai terjadi sebuah berbuah. Apa? Ya, berbuah lebat. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sadar, mari kita memahami betul bahwa kita perlu Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, saya setting sound di mobil. Setting sound mobil ini saya terinspirasi bukan dari orang lain. Dari anak saya Eko ini mau pulang ke Jawa, rencana mau ke Pangkalan Bun, mau ngajak saya tak antar ke Pangkalan Bun, santai-santai sambil nyetel musik di mobil. Saya buat karaoke gitu, saudaraku, di mobil gitu. Ya, ternyata dia gagal berangkatnya bersama-sama dengan saya karena apa? Berangkatnya hari Sabtu, gak mungkin saya bisa ngantar. Jadi saya terharu. Lagi saya kerjakan akhirnya jadilah sound di mobil saya, bisa karaoke, bisa gini dan enak saudara. Dari mobil itu saya nyanyi-nyanyi, saya nikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, saya merasa bahwa inilah yang harus terjadi. Saya mau merindukan hadirat Tuhan setiap waktu. Kalau beberapa bulan yang lalu Tuhan berbicara kepada saya pada saat saya mau beli sapi, Tuhan ngomong dari mobil, saya cuma bisa nangis. Tapi kali ini saya yang memuji Tuhan di mobil. Amin. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, kita dikasih hikmat bagaimana caranya. Situasi dan kondisi terjepit, sulit apapun, kalau bisa kita memuji-muji Tuhan. Amin. Amin. Kalau memang punya kemampuan untuk itu, lakukan saudaraku. Karena kita tahu bahwa Tuhan melakukan segala perkara untuk yang baik buat kita. Sekalipun
Dia sepertinya memaksa kita. Amin. Terus next, cepat saja. Ya, dikatakan apa di situ? Maksudnya, mari kita bersukacita, sukarela meninggalkan jalan, cara, gaya hidup yang lama dalam segala hal, termasuk saat beribadah dengan cara yang berkenan, hormat dan takut. Ini yang harus ada di tahun ini. Kenapa saudaraku? Karena tahun-tahun ini tahun-tahun yang jahat. Kita masuk di tahun ini masih misteri. Banyak prediksi bahwa tahun ini susah, berat ini. Ya silakan. Tapi kita bersama Tuhan, kita bisa lakukan segala perkara. Amin. Nah, untuk bersama Tuhan itulah saudara harus beribadah dengan bertekun, dengan berkenan, dengan takut dan hormat. Ya. Dan saat itulah saudara mulai mencari wajah. Jadi saudara tidak santai aja kalau ibadah. Ayo kita serius, ayo kita sungguh-sungguh. Ya, karena dalam ibadah kita itu berguna bagi hidup ini dan hidup yang akan datang. Suatu saat nanti saudaraku, kalau bertanda sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Wahyu, ibadah kita dipersulit. Ya, Alkitab kita nggak boleh beredar. Kita sulit untuk beribadah karena dunia dikuasai si jahat. Nah, kalau saat ini kita masih bisa leluasa beribadah, gunakan waktu yang ada dengan bijak. Amin. Oleh karena itu, terus naik di situ ada yang kedua. Ini saatnya kita tidak bisa lagi mencari wajah Tuhan dengan biasa-biasa. Ya, harus ada apa? Dibaca itu harus ada apa? Kehausan seperti rusa yang merindukan air. Tahu lagunya? Nyanyi. Seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu engkau. Terus saudara kita hafal. Kalau Tuhan asal hatiku rindu. Benar, katakan sekali lagi Yesus, katakan Yesus, Yesus. Apa saudaraku? Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kalau saudara sadar pesan ujian ini bahwa itu sangat berarti, saudara tinggalkan kehidupan saudara sesaat untuk mencari wajah Tuhan di tempat ini. Kalau saudara sadar bahwa itu segala sesuatu yang kita perlukan, saudara sadar, aku mencari wajah Tuhan dulu. Amin. Karena di dalam Mazmur 127 ayat 1 sampai 3 mau dibuka bahwa orang yang diberkati Tuhan itu bukan orang yang pagi kerja sampai jauh-jauh malam hanya menerima sekerat roti. Ayat itu berkata, Tuhan tidak izinkan orang membangun rumah tanpa Tuhan. Tapi Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Saya mulia ya Tuhan. Saya kasihan kalau melihat orang-orang kerja banting tulang. Tapi ternyata Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Ayo, siapa yang berani baca? Mungkin Link bisa bacakan Link. Mazmur 127 ayat 1 sampai 3. Pakai mic. Oh enggak ya, suaranya nyaring ini. Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 3. Ya, dengan baik-baik. Dengan perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Yes. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terus Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam.
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Sampai di sini dulu. Dia memberkatinya. Baca orang yang pada Pak Putih. Saudara, saya percaya pada saat saudara sadar Yesus kau segalanya bagiku, termasuk pekerjaan, hidup, nikah, kau punya keturunan atau tidak, kau punya firman, Tuhan segalanya bagi saudara. Amin. Amin. Sehingga kau tetap hidup dalam situasi dan kondisi apapun, mulai memahami bahwa masih ada harapan buat, ya kan? Sehingga saudaraku, Tuhan tahu bagi kita cara yang terbaik. Amin. Kita yang sok tahu, oh enggak benar Tuhan caranya gini. Karena bedanya manusia dengan Tuhan tipis. Kalau manusia sok tahu, kalau Tuhan maha. Nah, jadi akhirnya kita bisa ngatur Tuhan kalau sok tahu. Ya, tapi mari tahun ini sebelum melakukan aktivitas, jangan tersungkur di kaki Yesus. Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Karena manusia, saudaraku, mereka-reka, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Amin. Mari saudaraku, jangan sampai saudara lepas dan lolos dari rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau ternyata saudara masih lolos, ini kesempatan untuk saudara berubah. Oke? Berubah dalam keadaan yang sulit, berubah menuju yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, berubahnya kita itu tidak mungkin lepas dari kehendak Tuhan, dari Roh Allah yang menguasai diri kita. Maka next di PowerPoint, ya, di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau. Artinya apa di sini? Firman Tuhan, saudaraku, itu mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus memang sebagai penebus melalui kematiannya di kayu salib. Ya. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita yang sudah tertutup jadi tidak tertutup. Karena kan ada firman Tuhan. Ya, next itu PowerPoint. Ya, tertutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Yesus membuat itu supaya saudara yang tertutup jadi tidak tertutup. Nah ini, Yesus Kristus adalah penebus melalui kematiannya, sehingga kita dipilihnya. Siapa yang merasa dipilihnya? Dipilih Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Benar? Kita dipilih menjadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya menjadi kemuliaan hanya baginya. Maka terima kemuliaan dan hormat kami. Terimalah hormat kami. Apa? Puja kami. Pikir tangan ini. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima puja kami. Saudaraku ditebus, kemudian saudara dipilihnya. Saudara bukan orang Israel, masih dipilihnya. Nah setelah dipilih diangkat menjadi umatnya dan dipermuliakannya, saudaraku, melalui kematiannya. Nah disitulah kita akan menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ditentukan oleh Tuhan seperti itu. Tapi setelah itu saudaraku, kita
Kita harus berani next. Di sana diajar, ya kan? Dalam ayat tadi kan dia mengajar. Jadi dia sebagai pengajar, pendidik, ya, melalui proses yang wajib kita jalani. Kalau sudah tertanam di gereja ini, ya tertanam di gereja ini. Jika memang sudah tertanam di gereja ini, dan di situ memerlukan apa? Di sini ada penundukan diri, hormat dan takut. Kalau saudara, saya ngomong, cari gereja yang sempurna di seluruh dunia. Mungkin di negara yang adidaya di Amerika ada, tapi waktu saudara masuk ternyata nggak sempurna. Betul. Dimanapun engkau tertanam, di sanalah engkau diproses untuk penundukan diri, hormat dan takut. Saya bukannya apa ya? Kok bahasanya jauh. Saya bukannya apa-apa, tapi karena saya sudah pernah pindah-pindah gereja. Pindah gerejanya saya ini negatif, saudara, karena saya pemain musik, karena saya pemuji. Pindah gereja saya karena saya dibol. Oh, di GKE ada lomba poksong, ada lomba nyanyi, saya ikut. Jangan kan cewek satu. Ke Katolik, wah ikut ada dapat cewek satu, ceweknya banyak, saudara. Pindah-pindah gereja gitu. Dan saya tahu betul, dan saya merasa bangga saat itu. Nah, setelah saya tahu, oh ternyata tidak seperti itu, saudara. Penundukan diri itu perlu. Saya pindah gereja, nyalakan gembalanya lagi. Saya pindah gereja, nyalakan pengurusnya lagi. Apalagi ketua pemuda, wes gak beres ya. Padahal saya sendiri yang ingin pindah, supaya saya pindahnya itu gak kelihatan salah, yang salahin orang lain, betul gak? Supaya saya gak dianggap salah, disalahin orang lain. Saya pindah, saya ngerti trik itu karena saya pelaku. Ya, itu tidak hormat, itu tidak ada penundukan diri dan tidak takut kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, next di situ, ada di situ. Dia sebagai penuntun langkah kita. Ada kerendahan hati, tidak suka menuntut. Nah, luar biasa, tepuk tangan yang ngomong jangan. Wah, begitu saudaraku. Ya, dia menuntun kita seperti ayat yang kita tadi kan ada. Ya, menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kadang-kala ini susah, saudara. Susah. Pada saat saya punya bapak, saudaraku ya. Maaf, bapak saya itu kecil, pendek, di sini nggak ada yang bisa lihat. Kayak bapak saya Andi Hartono. Nah, bisa gitu, tapi kurus ya. Bapak saya kecil, keluarga saya kecil semua. Cuma saya paling tinggi di rumah. Kalau jangan tegas gini nih, karena dia mantan tentara peta, tentara didikan dari Jepang. Jadi waktu saya jalannya loyo, di belakang ditendang. Laki-laki kalau jalan begitu, kamu dekat. Saya harus gini, harus gitu, harus gini. Bapak saya, saudaraku, saya ini protes, Pak, aku bukan tentara, gitu. Aku bukan nanti jadi tentara. Kamu harus jalan gini. Aku ingat istri saya waktu tak lesin renang, saudaraku. Dia ngomong, Mas, udah cukup. Kenapa? Aku kan bukan calon atlet renang. Sama di Indonesia, kok atlet aja. Ini bawa aku, saudaraku. Karena kalau ngajar harus benar. Aku ngelesin vokal di sini juga sama. Harus gini. Mungkin yang putus, jadi les vokal pagi bedok semua. Kenapa? Begitu ada yang susah tapi nggak bisa gitu. Dan saya memang diajar begitu. Setelah bapak saya meninggal, setelah saya sadar, oh ternyata belajar itu harus dituntut Tuhan itu yang begitu. Gak enak, saudaraku. Mana ada guru vokal yang sabar? Gak jadi muridnya. Kenceng semua guru vokal. Mana ada guru atlet yang sabar? Saya pernah ikut tinju, saudara. Gak ada pelatih yang sabar, saudara. Gak bisa muridnya. Benar, saudara. Dan tetapi kita tahu bahwa Allah kita itu menuntun kita. Contohnya apa? Waktu orang-orang Israel yang tinggal di Mesir dituntun oleh Tuhan melalui Musa, apa dia nggak protes? Halo, protes. Waktu di tengah padang pasir, di depan ada laut, di belakang ada tentara Mesir, Fir'aun yang mengejar dia protes kepada Musa.
kenapa kau bawa aku ke sini? Kan lebih baik di Mesir. Walaupun aku jadi budak, aku bisa makan enak. Sekarang gimana? Di belakang dikejar, di depan ada laut Tebrau. Kita akan ketangkap, kita akan mati, jadi dendeng. Itu mungkin di padang pasir, gitu kan. Tapi Tuhan tutup, pasti Tuhan bisa buka jalan. Amin. Tatkala tidak ada jalan. Dan ternyata, saudaraku, ini saya pelajari juga. Sering saya sampaikan kepada jemaat. Musa ini sebelum balik ke Mesir, karena dia membunuh orang Mesir, dia lari ke padang gurun sampai dia nikah. Ya, di luar Mesir, dia tahu medannya padang gurun. Dan pada saat Musa diperintah Tuhan ke Mesir lagi, bawa umatku, dia keluar, dia tahu jalan yang harus dilalui oleh Musa. Kemana dia? Tapi Tuhan bilang belok kanan. Musa nurut. Walaupun Musa tahu mungkin kalau belok kanan ini di sana ada laut. Biasanya kalau berapa mil dari laut kita bau air itu. Musa tahu itu. Tapi Musa nurut aja atas rencana Tuhan. Ternyata Tuhan tunjukkan bahwa laut itulah mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, jangan menjadi heran, jangan menjadi wow, kok berat hidup ini, kok ternyata di ujung sana Tuhan kok sepertinya begini. Kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bersama Tuhan kita lakukan perkara. Sebab itu saudaraku, saya sangat percaya, sekalipun pembangunan tertatih-tatih, saya yakin pembangunan pasti selesai. Karena itu suara Tuhan yang saya dengar. Dan saya percaya itu terjadi bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi karena Tuhan sendiri yang melakukan buat kita. Berikutnya, next, yang ketiga, ya, di situ mindset yang baru bagi orang yang telah diselamatkan untuk siap menjadi berkat bagi bangsa. Setelah Bapak Ibu dipulihkan dan berubah, Bapak Ibu siap jadi berkat bagi bangsa ini. Amin. Saya heran saudara, ada orang-orang yang di Panikeda yang kemarin nolongin saya untuk cek sound di mobil saya. Hari Jumat dia libur. Loh, kenapa libur? Udah kerjamu nggak bener, artinya nggak bener ini. Kerjanya itu nggak hari pagi sampai siang, enggak. Kadang Senin itu nggak datang, Rabu baru datang gitu. Jumat libur lagi, Sabtu datang, kadang Sabtu nggak datang. Tapi aku lihat itu bosnya My Digital itu nggak tahu apa risiko dengan dia, karena dia orang pintar. Tahulah setiap Jumat libur. Dia ngapain saudara? Bukan orang kaya, bagi-bagi berkat saudara. Saya miris saya, dia bukan orang kaya. Loh kan, oh gak bisa apa kalau Jumat gak bisa. Aku bagi-bagi berkat. Lu berkatmu bukan. Ada orang-orang yang diberkati, saya bagian ngasih orang itu. Dan kadang-kadang saya pun juga ada berkat, saya berkati mereka. Walaupun jumlah yang saya berkatkan ke sana itu minim 10.000, minim 15.000 makanan dan lauk, saudara. Tapi dia mau. Amin. Bagaimana orang kita? Saudara, saya melihat itu, orang ini kok begini. Dia kepingin menjadi berkat, walaupun motivasinya nggak benar. Saya tahu, nggak akan ceritakan di sini. Ya, tetapi bagaimana dengan kita? Kisah Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Inilah yang terjadi. Jadi kita menjadi terang bagi bangsa sampai ke ujung bumi. Tapi ini kadang-kadang kebalik. Kita pergi ke ujung bumi, bukan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita pergi ke seluruh ujung bumi untuk memperkaya diri. Itu banyak. Wah, itulah sebabnya mindset kita mulai kita ubah. Ya, pada saat saya kami diizinkan oleh Tuhan pergi ke Hainan, bukan ongkos kami, ada teman kami yang membiayai dengan istri saya. Saya lihat di sana warga di Hainan itu seperti patung, seperti kosong pikirannya, sampai aduh Tuhan,
kasihan ya orang-orang sini ya, Kristennya sedikit, saudara. Ateisnya banyak. Malam-malam jam 10 malam itu, waduh nari-nari, mereka itu kepingin, mereka itu bahagia, tapi nggak ada. Wajahnya kosong. Saya sempat ngomong dengan istri saya, kasihan ya mereka ya, nggak dapatkan damai sejahtera. Dia kerja dari pagi sampai malam. Segitu saudara. Sempat saya terpikir, kalau suatu saat ada orang yang benar-benar membiayai saya mau mendirikan gereja di sana. Karena Muslim ada tapi Kristen nggak ada. Suatu saat ada orang Jawa yang tinggal di sana, ketemu dengan saya, dan kemudian kita sharing-sharing, dan kemudian saya diminta mendoakan di toko yang besar itu. Waktu saya doakan, rebah dia saudaraku, dan rebah banyak orang berbondong-bondong saudaraku. Dia minta, Pak, kapan kesini lagi Pak? Saya kumpulkan orang-orang Pak, ayo kita bangun gereja di sini. Waduh Tuhan, tersentuh hati saya. Benar saudara. Ada banyak orang-orang Cina di Indonesia yang bisa bahasa Indonesia, tetapi tidak bisa ketemu Tuhan. Ya saudaraku, ini satu gambaran bagi kita. Di sekitar kita pun juga banyak orang yang belum mengenal. Oleh karena itu, berubah menjadi lebih baik dalam keadaan yang sulit ini penting bagi kita untuk merubah mindset kita menjadi terang di bangsa bangsa. Bapak Ibu siap? Amin. Jangan katakan, oh itu tugas Pak Pendeta, tugas Pak Pelayan Tuhan, tugas orang-orang yang sekolah teologi. Tidak, ini tugas kita semua, orang-orang yang percaya, yang sudah dipilihnya, yang dikuduskan menjadi umat Tuhan. Amin. Sudah diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Maka saya tandaskan, jangan sampai saudara lepaskan hadirat Tuhan yang ada dalam pelayanan saudara, dalam hidup rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara. Tetap lakukan yang terbaik. Maka saudara, di PowerPoint yang terakhir, ya, sebelum kita masuk lebih jauh di tahun 2023, kita wajib punya kesepakatan, ya, atau komitmen yang tidak harus dipaksa untuk berubah. Walaupun sepertinya dipaksa, tapi saudara tidak harus dipaksa untuk berubah. Amin. Artinya apa? Saudara menjalani perubahan ini dengan enjoy, dengan ketulusan, dengan kerelaan, tidak ada paksaan. Seperti contohnya gini, berpuasa. Wah, kalau berpuasa dipaksa ya gak enak. Tapi kalau berpuasanya karena kerelaan, saudara akan tahan ingat. Amin. Ya, seperti itu. Nah, apa itu? Yang pertama, meninggalkan cara hidup yang lama. Bersedia dibentuk memiliki mindset yang benar. Ku telah mati dan tinggalkan. Pernah bisa lagunya? Cara hidupku yang suka lagu ini angkat tangan, katakan. Semuanya sia-sia. Di sini gak ada yang suka lagunya. Tak berarti Mata lagi hidup ini ku letakkan pada Yesus-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kali ini. Oh, luar biasa yang sebelah sini. Sebelah sini gak suka lagu ini? Jujur, yang suka lagu ini angkat tangan. Yang sebelah sini. Mau sing gini. Saudaraku, saudara berhak. Aku suka lagu ini angkat tangan. Atau aku hak saudara. Tapi yang ingin saya pertanyakan, yang suka lagu ini sudah berubah belum? Itu pertanyaannya. Aku angkat tangan, ternyata aku dari dulu gak pernah berubah. Karena Yesusku tidak pernah berubah. Yang malas tetap malas. Ini kasihan sekali. Jadi kalau emang Anda suka lagu ini, ayo kita berusaha berubah.
ku telah mati dan tinggalkan. Bayangkan tentang kelakuan saudara. Darah hidupku yang lama. Yes. Semuanya sia-sia. Saya mengundang para pemain musik. Boleh bangkit berdiri. Dari depan kita katakan, bukan dengan barang banyak kau membayar dosaku. Benar. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananku, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan kau berarti. Kita ada di tempat ini, ada Tuhan. Amin. Dan kalau tadi saudara berkata, aku suka dengan lagu ini, tapi aku belum berubah seperti yang Tuhan ingin. Berani gak berkata komitmen, hari ini Tuhan aku mau berubah. Saudara, ambil komitmen. Saudara harus dipaksa untuk mematikan kebiasaan-kebiasaan saudara yang berdosa, supaya saudara seperti apa yang Tuhan ingin. Tahun-tahun kemarin, bahkan lagu ini diciptakan oleh penciptanya itu lebih dari 10 tahun yang lalu, saudara. Kita suka lagu itu, tapi kita tidak pernah berubah. Saya menantang saudara. Saudara tahu pesan lagu ini. Siapa yang mau berubah? Angkat tangan. Mungkin kau gak mampu untuk berubah. Kau perlu pertolongan Tuhan untuk berubah. Hanya Tuhan saja mampu berubah saudara. Saudara hanya punya rela, Tuhan aku mau diubah. Tuhan aku mau dibentuk. Tuhan aku meninggalkan yang lama. Sikirana mama. Kau lihat Tuhan tangan-tangan mereka yang terangkat Tuhan. Oh haleluya. Sikirana mama ini tangan terangkat ke depan Tuhan. Oh haleluya. Sikirana mama.
yang sukar itu mengalahkan hakmu. Kalau engkau punya penundukan diri, kalau engkau punya kerendahan hati, punya ketulusan dan berkata Tuhan aku mau diubah. Kalau tahu diri aku mau mendekat kepadamu, kalau tahu diri aku mau pakai Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau. Hanya itu saudara, saya merasakan hadiah. Tuhan gak meminta saudara jadi orang hebat. Tuhan tidak meminta hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau memang sukar, sulit, tapi kau mau diubahkan, pasti Tuhan akan merubah. Terima kasih. Gelap mati, gak tinggalkan ya Tuhan. Cara hidupku yang benar Tuhan.